Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Selamat berjumpa kembali. Saya Bu Ini, guru pendidikan agama Islam kelas 9. Jadi kita bertemu di kelas 9 dengan guru baru yang belum pernah saya ajar, ketemu hari ini. Yang sudah pernah saya ajar juga bertemu pada hari ini. Bagaimana kabarmu? Baik-baik, alhamdulillah. Baik anak-anak, kita awali dengan pelajaran hari ini, yaitu materi bab 1. Kita awali dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah ini nanti pelajaran yang akan kita sampaikan dan kalian terima akan mudah. Baik anak-anak, nanti setelah ini kalian juga harus absen. Siapa yang hadir, siapa yang mengikuti daripada kegiatan hari ini harus absen terlebih dahulu di akhir daripada materi yang akan saya sampaikan. Baiklah anak-anak, kita akan mulai bab ke-7, yaitu meraih kesuksesan dengan optimis, ikhtiar, dan tawakal. Anak-anak, ini peta konsep yang akan kita bahas dalam materi ini. Perhatikan baik-baik dan dengarkan sampai selesai. Yang pertama yang akan kita pelajari yaitu membaca surat Az-Zumar ayat 53, surat An-Najm ayat 39 sampai 42, dan surat Ali Imran ayat 159. Sebelum membaca, kita harus paham terlebih dahulu tentang tata cara membaca Al-Quran, yakni menguasai makhrajul huruf, kemudian menguasai tajwid, mengerti dan paham tentang mad. Apa itu makhraj, apa itu tajwid dan mad? Makhraj itu adalah huruf, keluarnya huruf dari mulut atau tenggorokan. Kemudian tajwid itu ilmu yang mempelajari tentang hukum-hukum bacaan di dalam Al-Quran. Kemudian mad itu adalah panjang pendeknya suatu bacaan. Anak-anak, bagi yang belum bisa membaca harus tetap semangat belajar sehingga tidak tertinggal dari teman yang lain. Jangan bermalas-malasan, jangan merasa karena sudah kelas 9 SMP. Untuk semester pertama ini, bagi yang belum bisa membaca, harus belajar. Nanti semester 2 harus sudah bisa membaca meskipun terbata-bata. Oke anak-anak, kita lanjut dengan tajwid, yaitu kita akan membahas tentang hukum bacaan qalqalah. Hukum bacaan qalqalah itu ada 2, yaitu qalqalah kubro dan qalqalah sugro. Kemudian huruf qalqalah ada 5 yang dikenal dengan istilah atau agar mudah untuk mengingatnya, yaitu baju di toko, yakni ba, jim, dal, to, dan kof, atau juga dikenal dengan singkatan qutbu jatin. Qalqalah ada 2 macam, yaitu yang seperti yang saya sampaikan tadi, qalqalah kubro dan qalqalah sugro. Pengertiannya, qalqalah kubro adalah bila ada salah satu huruf qalqalah berharokat hidup tetapi diwakafkan atau berhenti atau berada di akhir ayat. Contohnya adalah dalam surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, membacanya juga harus memantul atau seperti itu tadi. Yang kedua yaitu qalqalah sugro. Qalqalah sugro adalah apabila adalah salah satu huruf qalqalah yang berharokat sukun
sukun dan mati berada di tengah-tengah kata. Mati atau berada di tengah kata. Contohnya yaitu dalam surat At-Tin, laqad, kholaq. Nah, kholaq itu adalah kol-kolah suruh. Kemudian anak-anak untuk materi mengartikan dan menerjemahkan nanti kamu bisa melihat di buku paket agar lebih jelas dan lebih mudah untuk memahami. Kita lanjut pada bab atau materi kandungan surat Az-Zumar, kandungan dari surat An-Najm dan kandungan dari surat Ali Imran. Kita bahas satu-satu. Yang kandungan surat Az-Zumar yaitu hamba-hamba yang melampaui batas itu jangan berputus asa dari rahmat Allah. Yang dimaksud dengan perbuatan melampaui batas adalah perbuatan dosa yang melanggar hukum Allah. Setiap perbuatan yang bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadis adalah perbuatan melampaui batas atau perbuatan dosa. Dosa kecil dan dosa besar yang dilakukan seseorang harus segera dimintakan ampunan kepada Allah. Lebih bagus jika bisa bertaubat dengan sebenar-benar taubat. Optimis, Allah akan mengampuni semua dosa jika benar-benar kita menyesal. Jika optimis sudah tertanam dalam diri kita, maka kesuksesan hidup akan mudah diraih. Itu inti daripada surat Az-Zumar tadi adalah sikap optimis, jangan berputus asa. Kemudian surat An-Najm ini membahas tentang balasan orang yang berusaha keras, orang yang berikhtiar sekuat tenaga, itu adalah mendapat balasan yang sempurna dari Allah. Apa balasan yang sempurna dari Allah? Itu adalah surga. Kalian tahu bagaimana keadaan surga, bagaimana surga itu seperti apa? Itu tidak pernah terbayangkan di dalam benak kita. Itu adalah surga. Semuanya serba surprise, serba mengejutkan kita. Kemudian lanjut surat An-Najm itu adalah tentang, intinya adalah isinya adalah bermusyawarah. Kita orang-orang yang beriman ketika ada masalah kita harus bermusyawarah. Kita akan melakukan suatu usaha yang besar, kita juga harus musyawarah untuk kebaikan, bukan musyawarah untuk maksiat. Kemudian perilaku apa yang bisa kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama yaitu mencintai Al-Quran, kemudian optimis dalam meraih cita-cita. Yang berikutnya adalah selalu berusaha, meskipun usaha itu akan berhasil atau tidak kita serahkan kepada Allah, kita terus berikhtiar. Kemudian yang keempat, senantiasa kita bermusyawarah dalam kebaikan. Yang terakhir yaitu tugas untuk kalian. Yang pertama menyalin dari 3 surat tadi, kemudian yang berikutnya mencari hukum bacaan qalqalah, baik qalqalah kubro maupun qalqalah sughra. Di dalam paket ada kolom-kolomnya, silahkan melihat. Kemudian yang terakhir, usahakan bisa menghafal dari ketiga surat tersebut. Baiklah anak-anak, mari pelajaran hari ini kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kalian di rumah senantiasa sehat, terhindar daripada COVID-19. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.